Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi praktikum F1. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Irfan Danu, ada Rafael William Lee, dan ada Yopan Pakendek. Oke, yang pertama yang akan kami bahas adalah di sini adalah pertama, tugas pendahuluan. Soal pertama, tunjukkan bahwa lintasan gerak peluru menyerupai parabola. Jawabannya adalah, apabila suatu peluru ditembakkan dengan membentuk sudut besar terhadap sumbu X, maka lintasan peluru akan berbentuk parabola. Hal ini disebabkan karena gerak peluru menurut sumbu Y dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga pada suatu kecepatan peluru menurut sumbu Y adalah 0 dan yang ada hanyalah kecepatan menurut sumbu X. Pada gerak peluru dipengaruhi oleh beberapa faktor kecepatan awal, sudut yang dibentuk. Besar percepatan dalam hal ini adalah percepatan gravitasi, seperti pada gambar yang terlihat di bawah ini. Next, yang kedua, bagaimana kecepatan dan percepatan proyektil peluru pada titik tertinggi? Mengapa? Gerak parabola terbagi dalam dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal Y. Sewaktu proyektil atau peluru bergerak naik, maka kecepatan dalam kurung besar dan arah pada sumbu X tetap. Tetapi besar kecepatan atau kelajuan yang sumbu Y berkurang, beraturan dengan percepatan sama-sama dengan percepatan gravitasi. Sehingga pada titik tertinggi, kecepatan pada sumbu Y dan 0 dan kecepatan pada titik tertinggi akan tetap sama dengan kecepatan awal pada sumbu X. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yopan Pakendek. Kepada Yopan, saya persilakan. Abstrak. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh horizontal. Dari percobaan praktikum dengan judul Praktikum Gerak Peluru menggunakan PET didapatkan persamaan rumus pada dasar teori. Benar dibuktikan dari regresi linear dari grafik dan perhitungan di atas. Kecepatan awal semakin tinggi, maka waktu peluru di udara semakin besar. Hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru berbanding lurus, diameter atau ukuran proyektil juga tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Selanjutnya, pendahuluan. Pada kehidupan sehari-hari, banyak jenis gerak yang terjadi. Namun gerak yang paling mudah dipelajari adalah gerak lurus. Namun ada suatu kasus khusus terhadap gerak lurus yang membentuk lintasan seperti parabola atau melengkung. Hal ini biasa disebut sebagai gerak peluru. Gerak peluru terjadi ketika suatu benda diberikan suatu kecepatan awal yang membentuk suatu sudut dengan tanah, dan kemudian benda tersebut membentuk suatu lintasan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Gerak lintasan partikel tidak selamanya berbentuk lurus, tetapi dapat juga berbentuk melengkung. Gerak melengkung yang istimewa terbagi menjadi dua, yaitu gerak parabola dan gerak melingkar. Percobaan ini adalah tentang gerak peluru yang ditembakkan dari suatu alat sehingga membentuk lintasan yang melengkung, yang disebut gerak parabola. Gerak lintasan partikel tidak selamanya berbentuk lurus, tetapi dapat juga berbentuk melengkung. Gerak melengkung yang istimewa terbagi menjadi dua, yaitu gerak parabola dan gerak melingkar. Percobaan ini adalah tentang gerak peluru yang ditembakkan dari suatu alat sehingga membentuk lintasan yang melengkung yang disebut gerak parabola. Next. Yang selanjutnya dasar teori. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal,
kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya, seperti pada gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya metode percobaan. Yang pertama ada peralatan. Peralatan yang kami gunakan di sini adalah PET Projectile Motion Simulation dari link berikut. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah pertama, buka link PET Projectile Motion Simulation, kemudian klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Kemudian atur kondisi awal beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh dosen. Kemudian untuk kecepatan awal atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per sekon. Untuk setiap kecepatan awal, tambahkan meriam dengan arahkan alat ukur ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Yang keenam, catat data yang sudah Anda peroleh pada tabel 1 seperti berikut. Seperti pada tabel. Kemudian diagram alir. Yang pertama, buka link PET Projectile Motion Simulation, klik lab, atur kondisi awal. Untuk kecepatan atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per sekon, catat data dan selesai. Oke, yang pertama kami lakukan pada percobaan yaitu mengatur nilai masanya, yaitu kita menggunakan di sini adalah 10 kg. Kemudian diameternya 0,01, gravity 9,81. Untuk percobaan pertama kita menggunakan sumbu 30 derajat. Yang pertama kita atur ini initial speed-nya yaitu 5 meter per sekon. Dan kita ambil dan kita lihat nilainya. Hasil nilainya. Hasil pertama 0,51 sekon, 2,21 meter dan ketinggian 0,0 meter. Berikutnya sampai di percobaan inisial speed-nya 30 meter per sekon. Kemudian kita untuk percobaan kedua kita menggunakan sumbu 30 derajat. Sumbunya 30 derajat dan ditembakkan dari inisial speed 5 meter per sekon. Dan kita mendapatkan nilai yaitu sebesar 0,88 sekon, 2,21 meter, dan height 0 meter. Dan selanjutnya sampai 30 meter per sekon. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari hasil analisa data yang kita lakukan pada percobaan 1 dan 2, kita mendapatkan nilai tabel dengan sumbu 30 derajat sebagai berikut. Kita membuat grafik T versus PO atau time versus V inisial. Dan grafik R versus PO, selanjutnya grafik R versus PO kuadrat. Kemudian percobaan kedua menggunakan sudut 60 derajat, mendapatkan grafik T versus PO, R versus PO, R versus PO kuadrat. Pembahasan. Dari percobaan praktikum dengan modul praktikum gerak peluru, dengan judul praktikum gerak peluru menggunakan PET, didapatkan persamaan rumus pada dasar teori benar dibuktikan dengan regresi linear dari grafik dan
perhitungan di atas. Hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal adalah jika kecepatan awal semakin tinggi, maka waktu peluru di udara semakin besar. Hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru berbanding lurus. Diameter atau ukuran proyektil juga tidak dipengaruhi terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Nilai jangkauan ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama adalah jangkauan semakin jauh dan menyebabkan nilai jangkauan bertambah karena kecepatan awalnya juga. Pada gambar 3 grafik VI kurang T sama dengan 60 derajat, kita membuktikan apakah gradien M linear sama dengan rumus. Pada percobaan ini didapatkan nilainya hampir sama, hanya berbeda tipis dengan selisih 0,02. Selanjutnya juga sama, cuma berbeda selisih sekitar 0,0004. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dari beberapa percobaan yang telah kami lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua, hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal adalah jika kecepatan awal semakin tinggi, maka waktu peluru di udara semakin besar. 3. Hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru berbanding lurus. 4. Diameter atau ukuran proyektil juga tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Saran: sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya praktikan mempelajari modul yang telah diberikan. Demikian laporan hasil praktikum yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.